Ini kisahnya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Selama hidupnya itu beliau itu dididik betul-betul sama abahnya untuk apa? Enggak pernah ninggalkan sholat berjamaah. Beliau juga diajarkan dari kecil enggak pernah ninggalkan bangun malam. Beliau dari umur 4 tahun. 4 tahun ketika sebelum subuh malam-malam dibangunkan sama abahnya. Disuruh bangun, "Hai Abdul Qadir, Kul Allah, Kul la ilaha illallah." Dibangunkan cuma suruh mengucapkan Allah atau la ilaha illallah. Setiap hari dari umur 4 tahun beliau dibangunkan sama abahnya mengucapkan rakyatan mengucapkan Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dari umur 4 tahun. Dan dari umur 5 tahun beliau dididik enggak pernah ninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah, selama hidupnya dari kecil itu diajarkan, kemudian diajarkan pokoknya sholat berjamaah di masjid. Pernah suatu ketika sampai-sampai abahnya itu setiap habis sholat jamaah datangi para jamaahnya. Nah, datangi. Kira-kira tadi kamu lihat Abdul Qadir anakku enggak? Oh lihat tadi sholatnya di sampingku. Nah, sholatnya di sampingku. Dan setiap hari habis sholat itu datangi rumahnya jamaah yang tadi berjamaah di masjid. Datangi. Kamu tadi lihat anakku di masjid enggak? Oh lihat sholat jamaah di sampingku. Nah, suatu ketika Habib Abdul Qadir ini waktu isya kebablasan pas main telat berjamaah. Nah, telat berjamaah. Enggak nututi sholat berjamaah di masjid. Akhirnya tak bablaskan dolan sik. Paling bapak abahku malam-malam nggak mungkin ngecek, nggak mungkin nekani rumahnya jamaah masjid satu-satu. Nah, akhirnya pas itu Habib Abdul Qadir ini waktu umur 5 tahun ditanya, tadi kamu sholat isya enggak? Sholat di mana? Di Masjid Toha, namanya dulu Masjid Toha. Di Masjid Toha. Di sampingnya siapa? Di sampingnya Fulan bin Fulan. Didatangi rumahnya. Assalamualaikum, wahai bapak, maaf ganggu waktunya. Tadi kamu lihat Abdul Qadir sholat di sampingmu enggak? Enggak, saya enggak lihat Abdul Qadir sholat di samping saya. Tadi sholatnya telat. Ketika itu Habib Abdul Qadir dijewer. Kemudian beliau meneruskan ceritanya, dari waktu itu saat aku dijewer sampai aku umur sekarang 60 tahun enggak pernah ninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Ini apa? Tirakatnya orang terdahulu seperti itu, nggak pernah ninggalkan sholat berjamaah. Maka pesan daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad pengarang Ratib ini, beliau pernah mengatakan orang yang paling nyepelek urusan akhirat adalah orang yang paling nyepelek urusan sholat berjamaah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang paling nyepelek urusan akhirat adalah orang yang paling nyepelek urusan sholat berjamaah. Kenapa? Wong dikei pahala akeh ora gelem. Dikai derajat kedudukan sing lebih banyak enggak mau. Nah, ini kata beliau, maka orang yang paling nyepelekan urusan akhirat adalah orang yang nyepelekan urusan sholat berjamaah. Nah, maka dari itu jamaah insya